Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-251. Cerita tentang keadaan selama pembuangan di Ceylon. Setelah 3 hari berada di Yogya, Arya Indranata mohon pamit dengan membawa 2 Raden Ayu yang baru datang dari Ceylon, yakni Sang Bibi, istri dari Pangeran Purubaya yang dulu dibuang ke Ceylon, dan Sang Eyang, istri Pangeran Juru. Rombongan diizinkan berangkat dengan kawalan 2 pasukan dari Surakarta dan Yogyakarta. Pasukan Yogyakarta berjumlah 400 prajurit. Sampai di Surakarta hari Senin Legi, tanggal 17 bulan Rajab. Pasukan Yogyakarta lalu tinggal di Surakarta. 2 Raden Ayu masuk ke istana. Sang Raja menyambut di istana. Sang Bibi dan Sang Eyang merangkul sambil menangis. Sungguh tak mengira bisa bertemu kembali, seolah seperti mimpi. Sang Raja lalu membawa Sang Bibi dan Sang Eyang masuk ke dalam. Sang Raja hendak berbakti, tetapi dicegah oleh keduanya. Sungguh tak ada seorang raja berbakti, walau kepada para sesepuh. Karena itu hanya Ratu Kencana yang berbakti kepada Sang Bibi dan Sang Eyang. Jamuan lalu dikeluarkan dan kedua Raden Ayu makan sampai kenyang. Setelah selesai keluar lagi makanan ringan. Sang Eyang diminta menceritakan pengalamannya ketika berada di Sri Lanka. Sang Eyang Raden Ayu Kulon menceritakan pengalaman sang paman dan sang kakek, Pangeran Purubaya dan Adipati Natakusuma. Ketika baru 3 bulan di Ceylon, datang Sayyid Musa Idrus, seorang wali yang punya karomah. Segala yang dikehendakinya bisa terjadi. Sang paman dan Sang Eyang berguru kepada Sayyid Musa untuk menenangkan diri. Hal itu membuat seorang senegara Ceylon heboh ikut berguru kepada Kanjeng Sayyid Musa. Paman Purubaya dan Eyang Natakusuma menjadi murid senior, dan karena itu juga mendapat penghormatan dari orang-orang di Ceylon. Dalam sebulan ada 3.000 atau lebih orang dari berbagai negeri. Dari negeri Surati, Kusta, Penggala, Selangor, Nagur Kaendar Nadab, dan lain-lain yang ingin berjumpa untuk mendapat berkah Kanjeng Sayyid Musa. Sampai akhirnya jumlah orang yang datang mencapai 6.000 orang. Sang kakek, paman, dan bibi yang kemudian menjadi tuan rumah yang harus mengurus para tamu. Setiap hari Jumat ada pengajian, dan bibi pun menyediakan jamuan untuk mereka. Tidak kurang 15 kambing disembelih dan menghabiskan 300 rial uang untuk jamuan. Seperti itu terjadi setiap Jumat. Banyak sekali orang yang datang sehingga mendatangkan rezeki untuk paman, bahkan melebihi ketika masih berada di Kartosuro. Karena menjadi murid yang dikasihi, paman dan kakek ditanya tentang silsilah. Lalu diceritakan silsilah sejak Syekh Ibrahim Asmorokondi. Ternyata masih satu darah dan berasal dari leluhur yang sama dengan Kanjeng Sayyid Musa. Karena bermaksud menghibur, Sayyid Musa menanyakan kesukaan kakek waktu di Jawa. Dijawab dengan bercanda, ikan dan tempe yang dirindukan, serta buah-buahan seperti salak, duren, kapundung, melinju, dan kentang. Karena karomah Sayyid Musa, setiap hari Jumat keluar berbagai makanan tersebut dari balik jubah. Tempe dari Kartosuro sampai ke Ceylon. Maka rasa rindu paman dan kakek akan kampung halaman sedikit terobati. Tetapi mereka kemudian berpikir, tempe itu asalnya kalau dari Kartosuro pasti mengambil milik orang. Maka kemudian tempe yang diambil diganti dengan uang. Maka dulu sering di Kartosuro orang kehilangan tempe yang sedang digelar di bale-bale. Tetapi kemudian mendapat uang di balik tikar. Orang kemudian paham bahwa kehilangan tempe mereka tidak membicarakan lagi, karena itu diambil jin suruhan Pangeran Purubaya. Juga krecek sering hilang seperti tempe tadi setiap hari Jumat. Sang Raja mendengar cerita itu sangat heran. Sang Raja kemudian berkata manis, "Sungguh mengherankan karomah waliullah
bisa membuat Paman Purboyo dan Eyang Notokusumo mendapat keajaiban. Eyang dan Bibi apakah suka tinggal di sini? Kalau suka, saya minta kepada Paman Sultan agar kalian tinggal di sini saja. Raden Ayu Kulon berkata, "Duhe Sang Raja, jangan. Sungguh buruk kalau sampai demikian. Sejak datang kami sudah disambut Sultan dengan baik. Tidak elok kalau kemudian diambil dari Sang Paman. Belum bisa kami membalas kebaikan, sudah akan berganti tuan. Bagaimana nanti orang-orang akan mencela, baik di sini ataupun di Jogja?" Sang Raja berkata, "Baiklah Eyang, sekarang saya pun tidak memberi tanah sebagai tanda bukti ikut menyumbang Paman Sultan dalam memberi makan kepada para tetua yang baru datang dari Ceylon. Tidak banyak, hanya 9 jung tanah di Sekararum." Demikian Sang Bibi dan Sang Eyang oleh Sang Raja tidak diperkenankan kembali ke Pondokan, tetapi diminta tinggal di istana selama berada di Surakarta.